lebih baik saya ngobrol dengan penonton kalau nggak open cam, kan gitu. Mana ceritanya, Bang? Gimana ceritanya? Salam dua Kristus, Edis Kristus dan Yesus Kristus. Itu sebetulnya Kristus itu cuma satu. Sekarang ada dua, Bang. RK aja ngakuin dua. Mau saya bukakan videonya, RK ngakuin di Kristen itu ada dua Kristus. Itu mungkin mereka salah pengertian. Makanya kenapa ini apologet Kristen ajarannya ngawur gitu, menyesatkan Kristen sekarang. Heran saya pun heran. Dulu Kristus ada satu, setelah ada Edis dan RK, tiba-tiba Kristus ada dua pula. Macam mana, Bang? Sebenarnya, kalau sebenarnya itu cuma satu, artinya beda Allah, beda juga Putra gitu. Kristus itu apa, Bang, artinya? Kalau itulah Yesus Kristus, itu dia Putra. Jadi beda artinya Allah, beda Putra. Kristus. Iya. Putra. Baik, Putra Allah, Bang. gitu. Bang, kenapa saya tulis dua Kristus, salam dua Kristus, ya, Edis Kristus dan Yesus Kristus? Saya mau tanya dulu sama abang sebelumnya kenal dengan Edis? Kenal. Baik. Abang ikut live-nya? Nggak pernah, aku nggak pernah ikut live-nya. Kenal tapi nggak pernah ikut live-nya. Akunnya? Iya. Karena gini kan, ngapain kita buat pengakuan yang tidak jelas kan? Oh, berarti Edis salah gitu sama RK ajarannya tuh. Kita tidak tahu, mungkin dia dalam pengertiannya seperti itu gitu. Oh, berarti salah ya teman-teman Edis. Aduh. Dasar menyesatkan rupanya Edis ini ya sama RK ini. Kita nggak tahu, mungkin itu pengertiannya. Karena gini, kebanyakan Kristen ini, bukan aku memapakan Kristen ya, baraknya menjelek-jelekkan Kristen. Kebanyakan Kristen ini bagi seperti Tuhan Yesus kan, mereka mengatakan itu Tuhan. Sebenarnya itu bukan. Yesus itu dia hanya sebagai putra Allah gitu. Ibaratnya bukan Tuhan. Dia hanya dia itu utusan. Oh, Yesus bukan Tuhan. Allah. Bang, Anda ini Kristen apa sih? Biasanya Kristen mengakui Yesus Tuhan. Sekarang Anda bilang Yesus bukan Tuhan. Ini yang mana yang betul? Dia itu hanya sebagai raja, bisa dibilang, karena dia sudah menjalankan perintah Allah. Jadi sekarang dia jadi sebagai raja gitu. Dia memang jadi bukan Tuhan, hanya raja gitu. Iya, beda Allah, beda Tuhan, beda Yesus gitu. Sekali lagi saya tanya dah, Yesus itu Tuhan atau bukan sih? Bukan. Baik, dia raja. Dia putra Allah itu. Putra Allah, raja gitu. Kalau raja mana kerajaannya? Kerajaannya di surga lah. Mananya? Walah, di surga kagak kelihatan kerajaannya berarti ya. Kalau kerajaan di surga, setiap muslim pun dijanjikan kerajaan di surga. Sama, tiap muslim tuh. Maksud saya kerajaan di dunia ada nggak? Kalau di dunia tidak ada, karena kerajaan itu hanya satu. Kalau di dunia nggak bisa disebut raja juga, nggak bisa disebut raja dunia dia. Dia aja ngomong, Bang, di Yohanes 5 nomor 30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Dia nggak dapat berbuat apa-apa, nggak bisa disebut raja. Mana sih? Ayo. Itulah karena beda pemahaman tadi, Bang. Sebenarnya itu semua satu tujuan, tapi pengertian beda semua gitu. Ya kenapa? Berarti siapa yang benar? Edis kah, Anda kah, RK kah, atau Kristen denom lain kah yang benar? Bingung juga saya. Kalau menurutku ya, yang benar itu hanya yang betul-betul memahami. Karena gini, Bang. Terkadang banyak yang memberitakan tentang kebenaran ini, tapi itu belum tentu akurat. Kata-kata Alkitab ataupun Al-Quran gitu, belum tentu ada yang akurat itu. Itu banyak ditambah-tambahin, banyak dikurangi gitu. Masalahnya gini, Bang, Kristen ini kalau diskusi sama saya, menjelaskan itu makin tidak jelas jadinya. Serius. Contoh nih, saya tanya abang ya,
Sama nggak jawaban abang? Bang, yang mencabut nyawa ibunya Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Maria? Ya, setan. Waduh. Iya. Kita Aduh, berarti yang mencabut nyawa ibunya Yesus setan gitu. Iya, kita semua di dunia ini kan karena setan, makanya kita Oh iya. mati kan. Tidak mungkin Teman-teman. yang mencabut kan? Kan tidak mungkin Teman-teman. yang mencabut kan? Bang, ini satu pertanyaan, 3 orang yang saya tanya, beda-beda 3-tiganya jawaban. Maka dari itu bang, semua pemahaman itu beda pengertian. Jadi Kemarin saya tanyakan kepada Opung, ya Opung Evlogia tuh nama beliau. Pung, siapa yang mencabut nyawa ibunya Yesus? Ya Yesus sendiri katanya. itu nggak betul itu udah namanya, itu Tapi yang mencabut nyawa ibunya Yesus setan gitu. Iyalah, kita manusia ini setan yang cabut nyawa kita gitu. Kalau Waduh, sakti ini. Kan? Sakti ini setan ya. Nah itu bang salah satunya. Jadi yang mana yang betul? Yesus kah? Setan kah? Atau siapa yang cabut? Kan bingung saya. Makanya saya katakan sama Anda, makin dijelaskan oleh Kristen, makin tidak jelas ini Kristen gitu. Ya intinya gini bang, kebanyakan manusia sekarang dia hanya memberitakan saya, tapi aslinya dia tidak tahu gitu. Karena sekarang yang dipelajari itu nggak ada yang akurat satu pun, tapi ada yang betul-betul akurat, tapi nggak dipahami dulu gitu, asal diucapkan gitu. Kalau nggak ada yang akurat, ngapain diimani bang? Itulah kita nggak tahu. Sekarang kan manusia. Waduh nggak tahu. Hanya Bang, macam mana pula kalau Anda nggak tahu kok diimani? Masalah yang betul gini, aja bang ini. Gini bang, berbeda-beda semua pemahaman berbeda-beda gitu. Macam Kristen kan beda pemahaman. Banyak Kristen ini itu beda-beda pemahamannya gitu. Beda-beda. Makanya kalau beda-beda mana yang benar? Maria kan nggak masuk di akal. Lah, lalu ada yang jawab Yesus gimana? Karena Yesus berkuasa katanya. Dia yang cabut nyawa ibunya. Yesus memang udah berkuasa karena itu diberi Allah kepada dia kuasa gitu. Karena dia sudah menjalankan perintah dari Allah gitu. Memang Yesus punya kuasa. Berkuasa nggak cabut nyawa ibunya? Itu enggak. Yang bilang itu enggak ada itu bang. Waduh. Macam mana pula? Karena gini bang, kita dari awal kan nenek moyang kita Adam dan Hawa kan, kenapa bisa mati Adam dan Hawa? Karena makan buah kan? Itu kenapa? Itu dasarnya kan dari setan kan? Jadi intinya sekarang kita di dunia ini makanya mati itu karena setan. Setan yang mencabut nyawa kita gitu. Baik. Kalau begitu saya tanya lagi, yang cabut nyawa Yesus di tiang salib siapa? Setan juga. Setan lah karena. Waduh. Bang, gini bang. Pertanyaan saya perhatikan. Yang cabut nyawa Yesus di tiang salib siapa? Setan. Gini bang ya, nah dengan cara setan mencabut nyawa Tuhan Yesus, dia mempergunakan manusia yang menentang dia gitu. Waduh, ini agak beda ini Kristennya ya. Beda bang, beda serius. Baru dengar saya yang cabut nyawa ibunya Yesus setan, yang cabut nyawa Yesus di tiang salib pun setan. Baru tahu saya. Iyalah. Gini bang, logika mungkin tuh Allah mencabut nyawa manusia kan tidak kan? Lah, dia berkuasa gimana? Bisa aja dia suruh malaikatnya kayak. Iya bisa, tapi kan nggak logika kan, nggak logika kali kan? Kenapa nggak logikanya? Dia berkuasa. Karena dia kan menolong, dia kan bagaimana supaya manusia-manusia di bumi ini bisa hidup abadi gitu. Ngapain pula dia mencabut nyawa kan gitu? Kalau tujuannya supaya manusia hidup abadi, kenapa nyawa ibunya dicabut juga? Itu nggak ada itu bang, itu hoax itu semua. Waduh, ini agak beda bang ini. Pusing saya bang, serius. Beda lagi jawaban Anda masalahnya. Waduh. Kristen itu
berbeda-beda semua pemahamannya, tapi sebenarnya itu satu semua tujuannya. Cuma Terus mana yang pemahamannya benar? nggak tepat gitu. Mana yang benar? Sekarang gini bang, kita tidak ada yang bisa memastikan agama ini mana yang benar. Intinya, ya kalau dia betul-betul paham tentang kebenaran agama itu, ya berarti dia udah tahu. Jadi gini bang, kan kebanyakan kita agama ini suka berdebat bertentangan tentang masalah-masalah agama kan. Iya kan? Nanti abang disebut Kristen yang lain saksi Yehova lagi. Memang aku pernah dari situ. Cuma sekarang aku nggak pernah lagi masuk gereja. Yang dianut sekarang paham yang mana? Intinya gini bang, kita hanya telusuri mana kitab-kitab yang akurat, itu aja kita pelajari dulu. Karena kebanyakan manusia sekarang ini dia membaca satu ayat diubar-ubarkan kan, sementara Bang. ayat yang lain dia belum tahu. Bang. Gitu. Gini bang, gimana mau akurat tiap tahun revisi? Mereka Kacau juga bang ini. Gimana kita mau tahu akuratnya tiap tahun revisi? Bang, gimana coba caranya? Hayo, kasih tahu saya. Intinya gini aja bang, kayak abang bilang tadi tentang Kristus Edis gitu kan. Sekarang kan ngapainlah kita perdebatkan tentang agama kan. Jadi yang seakan-akan kita itu menjelek-jelekkan tentang Tuhan kita gitu. Jadi, Nah terus kayak gimana? Makanya saya bingung yang betulnya yang mana gitu ajaran Kristen ini. Karena puluhan ribu denom setahu saya ada di dunia ini. Kalau seperti itu, mana yang betul gitu ajarannya? Intinya gini, kalau dia itu betul-betul beriman, tahu tentang agama, kebenaran, tidak perlu harus kita ubar-ubar di luar gitu, ibaratnya kita buat jadi perdebatan gitu. Jadi gini, Bang, saya mau tahu tolak ukur kebenaran menurut abang seperti apa? Coba dijelaskan. Maksud abang? Tolak ukur kebenaran menurut Anda pribadi, ini Anda pribadi ya, itu seperti apa gitu? Apakah Yesus itu bukan Tuhan, itu yang benar? Terus seperti apa gitu? Gini dia bang, sebenarnya Allah itu hanya satu. Dah, kalau Yesus itu adalah dia yang diutus, itu adalah putranya. Artinya kepercayaan Allah gitu. Makanya dia diutus ke bumi ini gitu. Gitu. Bang, gini, ya. Jangan-jangan nanti RK sama Edis sujud sama abang langsung. Kenapa pula? Langsung sungkem RK sama Edis sama abang ntar. Enggak gini bang, yang seharusnya kita pelajari yang benar-benar aja. Kebanyakan orang tidak paham gitu. Ya. Makanya saya agak heran gitu. Dengan paham abang saya bingung gitu. Memang kan ku bilang Kristen beda semua pemahamannya, gerejanya pun banyak gitu. Ya makanya kalau beda pemahaman mana yang betul gitu. Yang betulnya gini bang, hanya yang betulnya kan siapa yang menyembah Allah adalah Allah itu tetap satu. Tuhan Yesus itu adalah memang Tuhan, karena kalau bukan dari melalui Tuhan Yesus kita tidak tahu kebenaran agama ini gitu. Bang, nggak ada dikatakan di kitab Anda Allah itu satu, tapi tiga. Nggak ada tiga Allah bang. Kalau saya tunjukkan ya datanya ya, ayatnya ya. Hancurlah itu ayat itu nggak benar itu bang. Nggak benar juga ayatnya. Macam mana? Nih. Nggak ada tiga Allah bang, nggak ada tiga. Ini saya kasih tahu sama abang ya, nih, bang. Ini Alkitab ya. Alkitab Sabda 1 Yohanes 5 nomor 7 ya. Oke? Baca. Sebab ada tiga bang ya yang memberi kesaksian di dalam sorga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya lagi-lagi tiga adalah satu. Ini macam apa? Yang bilang Tuhan Anda tiga, kitab Anda bukan saya.
itu nggak asli itu bang. Kitab ini banyak kitab bang. Erek apa itu pun bisa juga jadi kitab. Apa Berarti itu tulisan salah gitu. Enggak, itu nggak benar itu. Allah tidak ada 3 bang. Waduh, nggak benar juga rupanya teman-teman. Nah, Bingung. tetap satu, tidak ada 3 Allah. Kalau sempat 3 Allah, kacau lah dunia ini. Nah, itu kayak gimana tulisannya? Makanya saya sampai turunin peci sama Anda itu yang ngomong 3 itu kitab Anda, Bang. Macam mana? Udah saya tunjukkan tulisannya, buktinya. Ditulis, bisa aja ditulis kan Alkitab baru kan, dibuat aja lah kata-katanya gitu. Nggak ada. Terus gimana? Kalau sempat Allah 3 di dunia ini, jawablah. Terus gimana cara membuktikannya yang betul yang mana tiap tahun revisi? Kata Anda itu salah pula. Justru itu bang, dicari dia bang, mana Al-Quran yang benar, yang akurat, Alkitab yang akurat gitu. Karena sekarang kebanyakan yang akurat itu ditambah-tambahi, ada yang dikurang-kurangi gitu. Wah. Jadi Indonesia sekarang ini, jadi semua udah mana bilangnya, ibarat apa tadi, udah kesasar. Udah salah jalur semua gitu. Karena benar gitu. Iya, aneh ini pahamnya ya teman-teman. Sebenarnya itu yang diartikan itu kan Allah, Firman dan Roh Kudus. Itu maksud tujuannya kan. Bukan itu 3 Allah. Lah, yang ngomong 3 kitab Anda macam mana? Bukan Allah 3 gitu. Iya, yang ngomong kitab Anda tadi macam mana, Bang? Kata-kata tulisannya itu udah beda, Bang. Allah itu hanya 1. Lah, kok dibantah masih sih? Ini Bang, saya bukan apa-apa Bang. Saya cuma nunjukin kitab Anda loh ya. Nih, sebab ada 3 loh ya. Ini Bang, maaf dulu Bang. Itu bukan kitab saya itu Bang. Maaf dulu, bukan kitab saya. Oh iya, 1 Yohanes 5 Alkitab ini bukan kitab Anda? Bukan. Banyak. Waduh, ya udahlah kalau gitu. Iya. Nah, kalau gitu Bang nanti Abang bikin kitab sendiri aja dah. Ya. Bukan, itu kitab itu ada itu Bang. Ada itu yang aslinya ada. Yang aslinya. Rombak-rombak sekarang itu. Oh, dirombak-rombak. Berarti Anda akui bahwa kitab Anda itu berubah juga gitu ya? Bukan kitabku, abang jangan salah ngomong. Itu bukan, abang jangan bilang itu kitab Anda gitu. Iya, udahlah. Sakit kepala saya teman-teman. Makanya itu Bang, yang perlu itu diperiksa, dikoreksi yang aslinya. Kalau yang palsu-palsunya, yang asal-asal, ngapain kita harus capek berdebat kan? Karena kebanyakan sekarang ini yang nggak jelas lagi, yang nggak benar gitu, yang bukan akurat gitu. Iya. Baru tahu saya Bang, beda paham Anda. 3 Allah di dunia ini, mana ada 3 Allah udah kacau lah. Iya, sepakat saya. Tapi disebut 3 di kitab yang tadi, bukan kitab Anda ya. Anda nggak mau ngakuin tadi masalahnya. Kitab kami beda Bang, kitab suci. Terus kalau beda-beda, mana yang betul di antara kitab Anda itu? Ya aslinya Allah itu tetap 1. Oh, terus? Jadi sedangkan Yesus mengatakan Allah adalah 1. Cuma Allah, ya Allah itu esa. Katanya. Sembahlah Allah itu esa. Iya. Sepakat saya. Terus? Iya. Jadi ngapain kita bilang 3 Allah gitu? Tetap 1 gitu. Jadi makanya itu Bang, jangan Abang terlalu percaya sama kitab-kitab yang lain. Kitab ini banyak sekarang. Bisa itu kan yang umum Bang, yang umum dipakai Kristen gitu. Kita tidak tahu Bang. Banyak kitab ini, beribu-ribu kitab di dunia ini banyak Bang. Kalau Al-Quran saya kan sama semua Bang. Itu kalau Al-Quran saya nggak ada bedanya seluruh dunia gitu. Tapi kalau kitab ya, Anda beribu-ribu kitab, yang mana yang betul gitu? Kan gitu pula. Itu kan menurut Abang juga. Bukan menurut saya udah cek. Ada juga Quran yang apa asal-asalan kan? Nggak ada. Kalau ada Quran asal-asalan diprotes Bang. Bayangkan Quran doh ya. Nih contohnya gini ya Bang ya, kemarin ada Quran asal-asalan tuh, Quran surah Al-Kahfi itu ya. Wa inna la ja'iluna
Ya kan kayak gitu, wa inna la ja'ilu Iya. diubah jadi wa inna la jahilu. Protes seluruh dunia. Satu huruf aja tuh bedanya, protes seluruh dunia. Nggak bisa Al-Quran itu sembarangan. Ah gitu. Lah kalau kitab Anda beribu-ribu kitab, mana yang betul pula? Aduh, gitu Bang. Ah, baik. Kalau pernyataan Anda seperti itu, saya boleh tanya satu hal lagi nggak? Oke, tanya. Ini argumentasi dari mu'alaf ya, Bang ya. Pasimbolon namanya, Sumatera Utara gitu. Saya tanya kemarin itu, kenapa Anda jadi masuk Islam? Apa jawaban beliau? Kata beliau, tidak mungkin Tuhan itu dikalahkan ciptaannya, dan tidak mungkin ciptaan itu membunuh Tuhannya. Hah? Oke? Apa tanggapan Anda atas argumentasi itu? Sehingga itu beliau berpikir dan menjadi mu'alaf. Tidak mungkin Tuhan kalah dengan ciptaannya, dan tidak mungkin ciptaan membunuh Tuhannya. Itu kata beliau. Betul. Ah, apa tanggapan Anda tentang itu? Itu kan kayak aku bilang tadi kan, itu mungkin beda-beda pemahaman. Namun kayak yang abang bilang tadi, kalau yang maha kuasa, dia kan tidak mungkin mencabut ciptaannya gitu. Satu contoh, kita mempunyai hewan kan, kucing gitu kan, kita pelihara dari kecil, kan tidak mungkin kita bunuh kan, kita bakar, tidak mungkin kan. Nah begitu juga dengan Allah gitu. Jadi terkadang kayak abang bilang tadi, Tuhan Yesus mencabut nyawa Maria, itu tidak masuk di akal, itu tidak betul gitu. Loh, abang mau saya sampaikan videonya? Maka aku bilang itu bang, itu sekarang kebanyakan yang nggak jelas pun itu dibahas gitu, yang nggak benar gitu. Bang. Karena mungkin Bang, videonya itu hampir 200.000 penonton loh itu, ya. Saya tanyakan kepada beliau, Kong, yang mencabut nyawa ibu Yesus siapa? Yang mencabut nyawa Maria? Kata beliau apa? Iya Yesus. Lalu saya celetuk, kalau Yesus yang cabut berarti anak durhaka dia. Betul nggak? Berani kali anak cabut nyawa ibunya. Anak durhaka itu. Ah. Tanya aja teman-teman di bawah itu, anak durhaka kayak gitu bang. iya betul. Ah. Tapi semua itu yang menyampaikan video-video gitu bang, itu nggak benar itu bang. Ah? Jadi kadang-kadang manusia sudah salah paham gitu. Jadi yang mana yang benar ya? Kristen ini bingung saya. Saya tadi kan udah bilang kalau manusia yang kalau manusia di bumi ini yang mencabut nyawanya adalah setan gitu. Setan, termasuk cabut nyawa Yesus tadi setan juga ya di tiang salib tuh. Dia kan karena gini, Yesus kan memberitakan kebenaran. Jadi seandainya dia kan tidak mungkin melawan kepada manusia, karena manusia tidak tahu apa-apa. Manusia kan hanya menjalankan pikirannya saja, karena dia terpengaruh oleh pikiran pengaruh setan gitu. Jadi memang manusia yang menyiksa Tuhan Yesus memang manusia, ya. Terus? Yang salibkan memang manusia. Itu kan karena apa? Manusia melakukan kayak gitu. Itu karena pengaruh setan. Oh, pengaruh setan. Semua, iya. Terus? Jadi intinya kan tetap setan yang membunuh Yesus gitu. Iya, setan membunuh Yesus ya. Karena Oh bang, berarti kalau seperti itu saya mau tanya lagi, kalau setan yang membunuh Yesus, yang mencabut nyawa Yesus, berarti setan berjasa dong nebus dosa, kan gitu? bukan. Makanya gimana kalau Yesus nggak dicabut ya nyawanya, itu nggak terjadi penebusan dosa. Kalau setan yang cabut, berarti setan itu jadi pahlawan bagi Kristen karena mencabut nyawa Yesus. Gini dia bang, walau itu kan hanya di bumi, namun dia kan bangkit lagi. Gimana itu kan ada andil setan, berarti setan pahlawan dong. Gini, Kalau setan nggak cabut nyawa Yesus gimana? Nggak terjadi penebusan dosa. Betul nggak? Iya. Berarti setan pahlawan itu. Gimana sih? Nggak salah bang itu. Lah, salah. Lalu gimana yang betul, Bang?
asap rokok bisa kena bang. Kalau abang ngerokok jauhkan dulu mukanya dari kamera gitu. Asapnya jangan sampai kelihatan kamera. Oke. Tutup kamera dulu yuk, tutup kamera dulu ya. Jangan di ini aja kesampingkan mulutnya gitu. Karena gini bang, nggak selesai kalau kita berdebat terus gitu. Nah, ya iya, abang bikin saya bingung masalahnya. Gimana abangnya bingung? Kayak gimana tuh? Kalaunya setan yang cabut nyawa Yesus di tiang salib, berarti setan pahlawannya Kristen. Karena setan bantu penebusan dosa, gitu. Bukan gitu bang. Terus kayak gimana? Itu kan karena manusia yang berdosa tidak tahu apa yang dia perbuat gitu. Sementara Yesus telah disalibkan, dia kan berdoa, ampunilah dosa mereka Bapa, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus? Tentu manusia tidak tahu. Ibaratnya manusia kan hanya terpengaruh oleh pengaruh sesat iblis gitu. Jadi memang manusia kan karena mereka tidak tahu yang benar gitu. Tentu kan setan yang mempengaruhi gitu. Maka terjadilah. Jadi setan ini ceritanya dia berdosa juga atau jadi pahlawan gitu. Kalau setannya tetap setan bang. Iya kan dia cabut nyawa Yesus bantu penebusan dosa itu bang. Bukan bang, itu abang udah salah paham kayak gitu ngomongnya bang. Terus? Kok jadi setan ikut pahlawan penebus dosa? Kan nggak mungkin. Yang cabut nyawanya Yesus gimana? Kata Anda juga tadi yang cabut nyawa Yesus setan. Kan gitu berarti setan jadi pahlawannya Kristen dalam penebusan dosa. Iya, itu kan ibaratnya. Itu ibarat nggak secara langsung setan mencabut nyawa Yesus selama di bumi gitu. Aduh, terus? Dia mempergunakan manusia di bumi gitu. Mempergunakan manusia. Jadi tentara Romawi dipengaruhi setan gitu. Iyalah. Terus yang mengeluarkan ruhnya Yesus dari jasadnya siapa? Itu adalah Allah lah. Itu kan kuasa Allah. Beda lagi. Yang mana yang betul sih? Kacau abang ini. Kok kacau? Iya. Tadi setan yang nyabut ruhnya. Macam mana? Bang. Rohnya bang. Nyawa. Beda roh beda nyawa bang. Roh dengan nyawa beda. Beda. Nyawa. Abang kagak punya roh? Adalah. Ada. Oh baik. Ada. Kalau Anda mati siapa yang cabut? Setan. Jelas karena itu dari dasar awalnya pun setan mencabut nyawa manusia gitu. Tetap ngotot teman-teman setan yang cabut ya. Ngotot abang ya udahlah. Terus lanjut. Memang. Kan memang iya kan? Terus berketurunan nenek moyang kita Adam dan Hawa kan mati karena setan kan? Mati karena setan juga Adam dan Hawa ya. Itu dalilnya ada nggak tuh? Tertulis nggak di kitab Anda? Apanya? Adam dan Hawa mati karena setan. Bukan. Itu kan nyatanya bang. Karena gini kan. Semasa Adam dan Hawa diciptakan di bumi. Sudah kan? Terus? Allah mengatakan. Segala buah-buahan yang ada di bumi boleh engkau makan. Tapi yang satu ini tidak boleh engkau makan. Jadi datanglah setan. Ya karena iri. Kalau makan buah itu kenapa? Makanlah buah itu. Engkau bisa seperti kami. Emangnya kenapa kalau makan buah tuh? Itu kan buah terlarang. Kalau dimakan mati gitu. Iya. Terus? Tadi dibilang berdosa. Kalau engkau makan buah ini, engkau akan berdosa dan mati katanya. Mati. Sampai terus keturunanmu katanya. Lalu? Jadi datanglah setan tadi dipengaruhi Hawa gitu. Makanlah buah ini. Biar kalian sama seperti kami. Katanya. Dimakannya. Malaikat. Dimakannya lah. Terjadilah perbuatan dosa tadi. Habis dimakannya kenapa nggak mati? Kan gitu pula. Tadi katanya dipengaruhi setan. Makanlah buah ini supaya kamu hidup yang kekal, kata setan. Padahal kata abang kalau makan buah itu mati.
Habis itu dimakanlah oleh Adam dan Hawa. Habis makan tetap aja dia hidup. Kagak mati-mati Gini, juga. Bang. Gini, dengar bang. Awal mulanya Adam dan Hawa itu diciptakan untuk hidup selamanya, gitu. Nggak ada istilah matinya. Jadi karena dia memakan buah terlarang, akhirnya terjadilah dosa sampai dia tua mati, gitu. Jadi tentu kan, kenapa bisa terjadi kematian? Itu karena pengaruh setan. Siapa yang berbuat maka kita manusia di dunia ini bisa mati? Berarti itu karena setan. Gitu. Berarti gini bang, habis makan buah itu jangan ditulis di kitabnya, langsung mati. Salah itu. Mana sih? Itu makanya aku bilang tadi. Bang. Kalau kita belum memahami semua isi-isi Alkitab, kita tidak akan tahu gitu. Yang ada kita hanya memperdebat aja gitu. Iya. Jadi intinya, ya lebih bagus kita pelajari dulu semuanya. Ngapain kita harus bikin jadi perdebatan kan? Untuk apa? Karena segini satu bang, belum tentu Allah senang melihat kita kayak ini. Satu contoh, kayak Abang lah sama Edis, belum tentu Allah itu senang. Itu yang kita perdebatkan, masalah agama, masalah kepercayaan. Karena gini intinya, bawa kepercayaan masing-masing gitu, iman masing-masing gitu. Ngapain harus kita perdebat-debatkan gitu? Karena gini, kebanyakan manusia yang tidak memahami itu semua. Tapi bagus sih bang, saya dapat hal baru malam ini. Yang cabut nyawa Yesus itu dengan ibunya setan gitu ya. Baru tahu saya. Dan setan adalah pahlawan rupanya, pahlawan penebusan dosa. Maksudnya bang, ibunya setan kayak mana maksudnya? Jadi lahir. Iya, kalaunya setan kagak cabut nyawa Yesus, kagak mati itu Yesus. Kalau Yesus kagak mati, batal penebusan dosa. Kan gitu. Kalau Yesus dia hanya mati di bumi ini bang. Kalau di sekarang dia tetap hidup. Jangan ya itu kan dia pernah mati di tiang salib toh. Iya, dia hanya untuk di bumi ini. Dia rela mati kan karena untuk demi manusia di bumi ini. Yang cabut nyawanya siapa? Setan kan? Kan aku bilang tadi, memang itu kan setan gitu. Itu dipengaruhi. Berarti berjasa itu setan bang. Bukan. Kayak gimana berjasa itu setan? Udah salah bang itu. Udah salah itu. Bingung saya jadinya. Ya ini paham Kristen kayak gimana lagi? Bodrek mana ini bodrek? Aduh. Oke bang, lanjut. Lanjut. Aku bilang tadi semua manusia ini beda pemahaman bang, nggak sama semua pemahamannya gitu. Jadi emangnya terus abang ada yang ditanyakan nggak kepada saya? Tidak ada memang bang, karena itu tadi kan dua Kristus, abang bilang kan nggak ada dua Kristus. Oh nggak ada dua Kristus. Iya. Nggak ada tiga Allah, Allah tetap satu. Ya iya kan saya udah jelaskan dua Kristus tadi kan. Terus masalah yang saya tanyakan gitu. Kalau abang nggak ada pertanyaan lagi, ya bolehkah satu lagi saya nanya? Oke, silahkan. Kocak jawabannya masalahnya teman-teman. Bentar ya, bang. Kalau orang sedih, susah hati, ya di dalam ajaran Kristen itu dia diberikan apa, bang? Gimana bang? Coba ulangi. Kalau orang lagi bersedih gitu, lagi bersusah hati, di Kristen itu harus diberikan apa? Kalau orang lagi sedih, lagi susah gitu kan? Iya. Ya. Kalau memang kita ada niat membantu, apa salahnya kita bantu gitu? Harusnya kan dibantu. Pahala juga. Betul? Iya. Kenapa bang? Coba baca kitab Anda. Ya. Amsal 31 nomor 6. Berilah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa, dan anggur itu kepada yang susah hati. Supaya apa? Biarlah ia minum dan melupakan kemiskinannya, dan tidak lagi mengingat kesusahannya. Ini bang, orang sudah sedih, orang sudah miskin, dikasih minuman keras pula, dikasih arak. Aduh, supaya apa coba disuruh mabok? Maka aku bilang itu tadi bang. Itu
itu bisa itu kan, kayak gue bilang tadi kan Alkitab itu Salah pula ini tulisan. Tulisannya salah pula ini, salah gitu. Ah, kacau ini. Coba ulang baca bang. Baca ya. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Sakaratul maut dikasih minuman keras bang. Ya. Orang mau mati itu dikasih minuman keras dan anggur kepada yang susah hati. Ah gitu. Orang sakaratul maut mau mati dikasih minuman keras. Gimana ceritanya? Ah, kitab apa ini? Salah pula ini tulisan gitu. Itu mungkin kurasa kitab abang itu bang. Ah, ini Amsal bang, Alkitab nih, ya. Alkitab, kitab Anda, ya. Itu Alkitab mungkin Sabda. kitab abang itu bang. Ah, udahlah, Anda buka kitab Anda sendiri nanti ya. Iya bang, Buka sama enggak gitu? Ya, Alkitab Sabda. Amsal 31 nomor 6. Berikanlah minuman keras itu kepada orang yang akan binasa. Akan binasa ini sakaratul maut, bang. Orang sakaratul maut disuruh mabok. Gimana cerita? mati cepat abang. Oh, biar cepat mati. Ya. Waduh. Teman-teman, kalau sakaratul maut biar cepat mati, kasih minuman keras gitu ya. Ah, kacau juga abang ini. Jangan dulu. Ah, Nah udah bang ya. Oke dulu bang ya. Soalnya oh iya, udah dulu dah ya. Thank you bang ya. Saya follow dulu bang Ginting. Oh, udah follow saya rupanya. Oke. Ya, thank you. Oke bang ya. Selamat malam bang ya. Semoga mau mikir gitu. Pusing saya teman-teman. Orang sakaratul maut aja dikasih apa? Dikasih mabok gitu. Oh, alasannya apa? Biar cepat mati. Aduh. Kan aneh-aneh ya teman-teman. Saya akan keluarkan satu persatu kata saya yang aneh-aneh ya dari kitab Anda gitu. Belum semuanya belum. Ya, belum. Kemarin apa yang saya kasih? Tuhan pegang tai. Kayak gimana? Tuhan pegang kotoran lemparin ke muka orang. Macam mana pula? Aduh, nanti saya kasih satu-satu ya yang aneh-aneh gitu. Makanya ya teman-teman selalu menunggu live streaming saya setiap hari. Rupanya saya selain lucu juga menghibur, mengedukasi gitu ya. Terima kasih atas dukungannya ya. Sampai hadir ya, saya dari Kalimantan Selatan.